Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan hidup di dalam Tuhan. Sebentar juga kita akan mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Tuhan, apapun segala yang Kau berikan buat hari ini, biarlah kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah saat ini kami merenungkan sejenak tentang kebenaran firman-Mu. Membuang segala pikiran-pikiran mengganggu hati dan pikiran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menjamah hati hamba-Mu dan menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Berkati juga buat pendengar Bapa, biarlah senantiasa Tuhan selalu berikan kekuatan iman agar mereka selalu taat di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu lebih besar dari apapun, dan kami yakin dan percaya itu Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Haleluya, amin. Baik saudara-saudaraku, saya hari ini mengambil di dalam Matius 10 ayat 28 tentang jangan takut. Kenapa manusia sekarang lebih banyak takut tentang kehidupannya yang akan datang? Rasa takut apa yang akan terjadi esok, dan bagaimanakah cara untuk menghilangkan rasa takut di dalam diri orang Kristen? Mari kita buka di dalam Matius 10 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ketakutan adalah sifat yang tidak bisa hilang dari diri manusia. Dalam nas ini dijelaskan bahwa kita tidak perlu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Jika kita takut kepada mereka, maka iman kita dapat menjadi lemah. Bahkan kita juga dapat mengkhianati Tuhan. Jika sudah begitu, maka upahnya mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Sebab firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7a jelas mengatakan, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Oleh sebab itu, tak perlu takut menghadapi kejahatan dan hari esok yang penuh misteri dan tantangan. Sebab kita memiliki Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita. Kita berani sebab Ia kuat. Kita kagum dan terpesona padanya sebab Ia kudus. Namun terlebih lagi karena Ia sangat mengasihi kita semua. Ia bukan Tuhan yang gemar menghukum, walau hukuman tetap ada bagi mereka yang gemar berbuat dosa. Ingatlah bahwa Tuhan itu juga adil. Kecintaannya kepada kita membuat Ia takut untuk berkorban bagi yang Ia kasihi. Lalu, seberapa jauhkah kecintaan kita kepadanya, sehingga kita mau berkorban untuknya? Karena itu, tetaplah berani menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab ketakutan tidak akan mampu membinasakan jiwa kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat ini sepertinya membingungkan karena bertolak belakang dengan apa yang Yesus katakan di ayat berikutnya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Takut, jangan takut. Yang mana sebenarnya hal ini? Kita mungkin jadi bingung. Apa Yesus sedang mengirimkan pesan yang campur aduk? Tidak. Memang tidak diragukan lagi, Matius 10 ayat 28 telah digunakan sebagai penebar ketakutan di antara para orang kudus. Membuat anak-anak Allah merasa ragu, tak aman akan kasih Bapa mereka. Keraguan dan ketakutan itu membawa pada kebingungan dan pikiran kita seperti, aku tahu Allah akan mengasihiku karena Yesus. Tapi aku tetap harus jaga penampilan di depan Allah. Sebab kalau tidak, aku akan dicampakkan ke neraka. Salah dan salah. Hal ini sangat salah. Sama sekali bukan itu yang Yesus sampaikan. Jadi, apa yang Yesus sebenarnya mau katakan? Puzzle yang paling gampang, bacalah dalam Matius 10 ayat 28. Di luar konteks, dan Anda akan bingung dan takut. Sebaliknya, bacalah ayat ini sesuai konteks, maka Anda akan merasa aman, dikuatkan, dan yakin akan besarnya kasih Bapa Anda. Kata takutlah dicatat di dua Injil, di Matius 10 ayat 28 dan di Lukas 12 ayat 5. Di Matius ini, kata diucapkan saat Yesus akan mengutus 12 muridnya untuk mendemonstrasikan Injil Kerajaan. Di Lukas, kata ini diucapkan saat Yesus menegur ahli Taurat yang telah mengambil kunci pengetahuan. Suatu gambaran tentang Taurat yang menyingkapkan dosa dan kebutuhan manusia akan Kristus. Yesus mengatakan celaka kepada ahli Taurat karena kamu sendiri tidak masuk, tapi menghalangi orang yang akan masuk ke dalamnya. Cerita yang sama, tapi sama-sama bukan versi yang lengkap. Menjadikan semacam puzzle dua keping. Tidak ada yang lebih mudah daripada menyatukan puzzle yang hanya terdiri dari dua keping. Tidak perlu gelar teologi untuk itu. Gambaran dalam puzzle konteksnya begini. Pertama, para murid akan berangkat untuk mengabarkan Injil dan pastikan akan menghadapi penganiayaan dari para pemimpin agama dan pencinta legalisme. Saya harap Anda paham. Baik, berikut ini perkataan Yesus untuk menguatkan mereka. Pertama, pergilah dan nyatakan atau tunjukkan kedatangan kerajaan surga dengan menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan-setan. Anda bisa buka di dalam Matius 10 ayat 7-8 tentang hal ini. Nah, yang kedua, tapi kamu harus berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, yakni kemunafikan. Ayat ini Anda bisa buka dalam Lukas 12 ayat 1. Orang-orang ini memegang kunci pengetahuan, tapi tidak menggunakannya untuk dirinya dan orang lain supaya bisa masuk ke kerajaan. Celakalah mereka ini, karena kamu akan menjadi domba di tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Anda bisa buka di dalam Matius 10 ayat 16. Nah, yang keempat, pahamilah bahwa kamu akan menghadapi penolakan dan perlawanan, bahkan penganiayaan dan penyiksaan. Anda bisa buka di dalam Matius 10 ayat 17. Yang kelima, mari kita buka di dalam Matius 10 ayat 25. Jika orang-orang ini telah menyiksa sang guru, yaitu aku, maka mereka akan lebih lagi menyiksa kamu, murid-muridku. Dan yang keenam, tak perlu takut pada mereka. Karena hari penyingkapan akan datang di mana kemunafikan mereka tidak akan tertutupi lagi. Anda bisa melihat ayat ini di dalam Matius 10 ayat 26. Nah, yang ketujuh, kamu tahu apa yang perlu kamu takuti. Bukan para badut yang hanya bisa menyiksa tubuhmu. Ada seseorang yang jauh
lebih menakutkan daripada badut ini. Seseorang yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Yaitu seperti tadi saya katakan, ini terdapat di dalam Matius 10 ayat 28. Yang kedelapan, seseorang ini adalah Bapamu yang mengasihimu dan menjagamu. Anda bisa buka di dalam Matius 10 ayat 29. Nah, yang kesembilan, saat kamu berhadapan dengan perlawanan orang-orang licik itu, ingatlah Allah Maha Kuasa yang berada di pihakmu dan akan membelamu. Jadi jangan takut. Anda bisa buka di dalam Matius 10 ayat 30. Yang ke-10, tak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan pakai dan lainnya. Ini terdapat di dalam Lukas 12 ayat 22. Saat kamu mencari kerajaan itu, Bapamu yang pengasih itu akan mengurus semua yang kamu butuhkan. Anda bisa juga buka di dalam Lukas 12 ayat 31 tentang hal ini. Nah, yang ke-11, jika kamu mengakuiku di hadapan manusia, aku akan mengakui kamu di hadapan Bapakku. Tapi bagi para badut yang merasa dirinya hebat dan pencinta legalisme yang mengambil kunci kepada pengetahuan, yang menyangkal dan menolak aku dan memilih berada di luar kerajaan, aku akan menyangkali mereka di depan Bapakku. Anda bisa buka di dalam Matius 10, 32 sampai 33 tentang hal ini. Yang ke-12, jadi kukatakan sekali lagi, jangan takut, kawanan kecil, karena Bapamu senang memberikan kerajaan itu kepadamu. Anda bisa buka Lukas di dalam Lukas 12 ayat 32. Lihat kan betapa penting membaca sesuatu dengan konteksnya. Yesus tidak sedang mengancam murid-muridnya atau siapapun dengan neraka. Sebaliknya, Ia sedang menguatkan mereka. Lagi dan lagi Ia katakan, jangan takut. Sekilas kedengarannya tidak realistis. Bagaimana mungkin kita tidak takut menghadapi semua kesulitan dan penolakan saat mengabarkan Injil? Solusinya, kata Yesus, adalah pandang Bapamu. Dia Bapa yang luar biasa. Dia yang akan membela dan menjagaimu. Mungkin anak tak kenal takut dari Bapa yang menakutkan. Hanya orang tua yang tidak normal yang memberi pesan yang bercampur. Hanya orang tua tak normal mencampurkan kasih dengan teror. Bapa Anda yang di surga sama sekali bukan orang tua yang demikian. Yesus tidak sedang memberikan pesan yang campur aduk kepada murid-muridnya. Dia tidak sedang mencampurkan takutlah dengan jangan takut. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Yang Yesus lakukan adalah menempatkan penganiayaan itu dalam perspektif yang benar. Ini yang sedang Yesus katakan. Saudara, adalah wajar kalau kamu takut menghadapi hal seperti penganiayaan dan kematian. Tapi ada hal yang lebih menakutkan daripada itu, yaitu Bapamu. Dialah jagoan yang paling menakutkan yang pernah ada. Tapi kamu tidak perlu takut padanya. Saat kamu memahami hal ini, bahwa Bapamu ada di pihakmu, bukan jadi lawanmu, kamu tidak perlu takut lagi pada manusia. Ingat kata-kata ini. Dia adalah jagoan yang paling menakutkan yang pernah ada. Kamu tidak perlu takut kepadanya. Saat kamu ataupun saudara memahami hal ini, bahwa Bapamu ada di pihakmu, bukan jadi lawanmu, kamu tidak akan takut lagi pada manusia. Jadi, jangan takut dan jangan khawatir. Dia yang peduli pada burung pipit sudah pasti peduli padamu. Dan jangan berpikir, kamu harus lakukan ini dan itu untuk mencapai jalan masuk ke dalam kerajaan. Tidak, kawanan kecil,
Bapamu sedang senang hati memberikan kerajaan itu kepadamu. Kita tinggal di dunia yang diperbudak rasa takut. Yesus datang untuk membebaskan kita dari ketakutan dan kematian dan segala ketakutan-ketakutan yang lainnya. Anda bisa buka di dalam Ibrani 2 ayat 15. Sangat tak masuk akal jika Yesus menggunakan rasa takut untuk membebaskan kita dari rasa takut. Para murid mengerti ini sehingga di kemudian hari mereka berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia." Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat. Saat ketakutan mendatangi Anda, mungkin dalam bentuk penolakan atau hasil pemeriksaan medis yang tidak baik, ini saatnya Anda secara khusus mengakui Dia sebagai Tuhan. Ini saatnya kita berbicara kepada ketakutan Anda tentang seseorang yang ada di atas semua dan yang kepadanya seluruh lutut akan bertelut. Takut kepada Tuhan bukan kita, bukan anak-anak kesayangannya. Itu untuk musuh yang membenci Yesus dan yang berusaha mengintimidasi dan mengancam anak-anaknya. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah rasa takutmu itu masih ada saat ini? Buanglah rasa takut dalam diri kita, karena kita punya satu kata, hal-hal di dunia ini tidak bisa membunuh roh dan jiwa kita. Tuhan yang punya kuasa atas itu semua, tiada lain selain Dia. Dan apapun segala ketakutan hari ini, marilah kita lakukan segala apapun kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka rasa takut itu akan hilang dalam diri saudara dan diri saya. Dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita akan hilangkan rasa takut di dalam diri kita. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku buat apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, rasa ketakutan kami itu akan hilang saat kami serahkan semua apapun persoalan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan melakukan segala perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu Bapa. Ingatkan kami setiap saat Bapa, apapun perbuatan-perbuatan kami yang Kau larang, Tuhan biarkanlah